Halo, apa kabar? Sangat bersyukur kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan maksimal dan optimal juga. Bagaimana setelah konten yang pertama? Apakah latihannya dilaksanakan? Apakah hasilnya bisa terlihat? Hening. Kita masih akan berbicara seputar hening, tenang, dan kedamaian. Ketika ada sebuah pertanyaan, apa sih untungnya menjadi hening itu? Itu pertanyaan ya bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah gitu kan. Jadi pertanyaan itu terkadang ya bisa dijawab, bisa juga kita tidak harus menjawabnya. Kita berikan pertanyaan balik. Misalkan ada pertanyaan tadi, apa sih keuntungannya kalau kita menjadi hening? Manfaatnya apa? Ya bisa diajukan pertanyaan balik. Apa sih untungnya menjadi tidak hening? Artinya agar orang yang tidak respon atau tidak respon positif terhadap yang namanya hening, ketenangan, damai, itu berpikir juga gitu kan, melempar pertanyaan, mungkin niatnya ya macam-macam. Apakah itu tulus dia ingin mencari pengetahuan, ingin mencari kebenaran, atau apapun. Tapi dengan kita bertanya balik, ini akan sebenarnya membuka pikiran dia juga gitu. Kalau dia berkata, apa untungnya menjadi hening? Kita bilang, apa untungnya jadi tidak hening? Toh hening itu adalah situasi tenang, damai, dalam ceria, senang hati gitu kan. Dalam kondisi senang hati, kita bisa melakukan apa saja, melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang menguntungkan gitu loh. Jadi kalau mau untung ya berbisnis. Karena berbisnis itu memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ada lagi sebuah pertanyaan, karena kita menyatakan bahwa minat daripada masyarakat terhadap upaya untuk mendapatkan keheningan, ketenangan, latihan-latihan ini, kenapa ini bisa kurang diminati masyarakat? Nah, gitu kan? Ya, karena memang hal ini, hening, ketenangan, kedamaian, latihan, itu kurang dipromosikan. Coba lihat saja di sekolah, apakah ada pelajaran tentang keheningan, tentang cara-cara, teknik-teknik mendapatkan ketenangan, kedamaian? Tidak ada. Kalaupun ada, itu sangat minim sekali. Ketika sekolah dulu, sekolah SD, kita masih ingatlah ketika upacara, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan itu apa? Menenangkan, agar tenang. Cipta adalah pikiran, agar pikirannya tidak kusut, agar pikirannya tidak kacau, gitu kan? Hening, relaksasi sebenarnya, seperti itu. Karena apa yang membuat kita tidak tenang, tidak bahagia, tidak bisa fokus, itu adalah pikiran. Itu karena kita ini sebagai manusia ini memiliki beberapa elemen-elemen yang ada pada diri kita. Elemen terluar adalah jasad ataupun tubuh kita ini. Nah, masuk lagi agak dalam, ada pikiran. Nah, pikiran ini sangat mempengaruhi
mempengaruhi kesehatan tubuh, mempengaruhi kesuksesan dalam bekerja, mempengaruhi kebahagiaan. Karena segala sesuatunya adalah tentang pikiran. Situasi-situasi yang dimiliki, yang dijalani, atau yang dihadapkan kepada seseorang itu adalah tidak lain adalah respon daripada pikiran manusianya itu sendiri. Maka dikatakan pikiran adalah alat penciptaan. Jadi sebenarnya dengan kita membentuk bentuk pikiran kita itu sebenarnya kita sudah menciptakan, sudah ikut andil dalam proses penciptaan, menciptakan ya diri kita ini. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ikut andilnya kita dalam proses penciptaan ini, apakah itu sudah selaras dengan apa yang menjadi rancangan agung bagi kita, rancangan blueprint yang sudah direncanakan sejak awal penciptaan kita. Nah, makanya belajar dan berlatih itu sangat mulia agar kita bisa menemukan korelasi keterhubungan kita dengan Sang Pencipta, sudah sejauh mana kita bisa mendekatkan atau menyatukan ya dengan kehendak Sang Ilahi itu sendiri. Maka kita perlu mengenali unsur-unsur di dalam diri kita itu, kita perlu mengenali mana pikiran, mana jasad, mana keinginan, mana perasaan. Nah, terdapatlah di dalam jasad kita ini ada yang namanya diri kita yang sejati. Itu bukan pikiran, itu bukan perasaan, tetapi adalah yang ilahi yang ada di dalam diri kita. Maka yang ilahi itu maka disebut maha hadir. Hadir pada setiap yang hidup, maka kehidupan menjadi mungkin. Tanpa kehadirannya maka kehidupan mustahil terjadi, tidak akan ada kemungkinan untuk itu. Dan nafas adalah salah satu bukti nyata dari kehadiran Sang Ilahi itu tersendiri. Maka ketika kita berfokus, ketika kita bisa menghayati, menyadari dan menikmati nafas, aliran nafas keluar masuknya di tubuh kita, maka di situ akan terbukalah jalan keterhubungan kita dengan yang sejati. Ya, semuanya proses latihan. Saya latihan, kawan-kawan semua latihan. Dengan berlatih itu nanti terjadi apa yang namanya pembiasaan, terbiasa dan menjadi semakin bertalenta. Ya, semoga kali ini kita menjadi lebih berpengetahuan, sebagaimana itu pengetahuan tersebut adalah fondasi untuk menjadi dasar untuk menjadi bahan latihan kita. Jadi apa yang kita latih? Menyadari tindak tanduk dari tubuh fisik kita, jalan pikiran kita, emosi kita. Kalau kita menyadari dan mengamati itu, maka kita benar-benar menjadi controller atau pengamat. Kita benar-benar menjadi tuan di dalam tubuh ini. Kitalah yang memimpin, gitu loh. Karena kalau kita tidak memimpin, ada yang akan mengambil alih dari makhluk-makhluk lain yang memang itu sudah menjadi jalannya. Makhluk-makhluk kan ada berbagai macam tingkat. Ada makhluk tingkat tinggi dari roh-roh yang tinggi, roh-roh para malaikat, roh-roh para nabi yang telah wafat, roh-roh para master, gitu kan, para master yang dulu
pernah menjadi manusia, terbukti mereka telah sukses menjalani keheningan. Nah, itu makhluk-makhluk tingkat tinggi. Ada makhluk tingkat bawah, alam yang rendah. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya dark force atau kekuatan kegelapan. Nah, ini yang mereka cenderung untuk mencuri energi kita. Nah, hati-hati. Kalau kita tidak mengayomi tubuh kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, hati-hati. Kuasa diri ini akan diambil alih, akan direbut oleh makhluk-makhluk parasit. Seperti itu. Maka upaya untuk menghindari itu adalah latihan terus, latihan hening, latihan tenang, latihan sabar, dan latihan menikmati proses-proses kehidupan itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam damai, salam sukacita.